Halo Besti, ketemu lagi di vlog pulang kerja aku. Jadi hari ini aku mau membahas salah satu artikel. Di sini sih artikelnya menyebutkan bahwa ada bahan-bahan skincare dan kosmetik yang perlu dihindari oleh ibu hamil. Jadi memang selama kehamilan itu harus benar-benar dijaga sih. Artinya jangan sampai sesuatu yang kita lakukan ternyata merugikan diri kita sendiri atau membahayakan janin di kandungannya gitu. Jadi memang harus lebih hati-hati dalam pemilihan skincare, tapi bukan berarti ibu hamil itu saking takutnya salah menggunakan skincare jadinya nggak mau perawatan gitu. Nah, tapi kalau seandainya nih ibu hamil tidak melakukan perawatan, nantinya malah bisa juga memberikan hasil yang merugikan juga. Misalnya nih contohnya kayak misalnya kalau lagi hamil kan kadang-kadang ada tuh yang berjerawat hormon, misalnya di sini jadi tumbuh-tumbuh jerawat. Nah, hal seperti itu kalau seandainya dibiarin aja nggak diobatin karena saking takutnya membahayakan janin, makanya jadi makin parah, makin bernanah, makin gede. Abis tuh tangannya iseng, suka pencet-pencet, malah jadinya scar. Kalau udah scar kan malahan jangka panjangnya lebih susah lagi tuh untuk menyembuhinnya. Harus di derma roller, harus di PRP, harus di laser dan lain-lain gitu. Seandainya kalau ternyata misalnya jerawat terus diobatin dengan bahan-bahan atau kandungan tertentu yang aman untuk ibu hamil, nantinya kan hasilnya akan membaik gitu loh, jerawatnya jadi nggak makin parah dan diharapkan tidak akan menjadi scar gitu, jadi tidak menimbulkan efek samping atau efek yang nantinya merugikan ke depannya gitu. Jadi buat ibu-ibu hamil sebaiknya sih memang tetap melakukan perawatan ya gitu. Nggak usah takut apa-apa sama janinnya, asalkan kita udah tahu nih apa aja sih bahan-bahan yang aman buat ibu hamil yang nggak membahayakan janin gitu. Jadi apa aja tuh perawatan yang bisa dilakukan ibu hamil? Misalnya? Kalau untuk perawatan sih sebenarnya kayak facial gitu tetap bisa lakukan, tapi memang kalau ibu hamil pemilihan bahannya dalam produknya itu memang harus dipilih yang lebih natural misalnya, terus nggak ada yang chemical peeling kayak gitu, terus yang aman, terus yang nggak pakai alat-alat yang terlalu membahayakan dalam tanda kutip, misalnya ada aliran listriknya atau apa kayak gitu. Jadi memang untuk ibu hamil ini agak harus lebih hati-hati. Jadi kalaupun facial benar-benar menggunakan bahan-bahan yang natural, bahan-bahan yang aman buat ibunya, baik ibunya maupun janin gitu. Jadi facial itu masih bisa. Terus kayak misalnya dimasas wajahnya, justru itu bikin relax loh, bikin ibu hamil lebih nyaman. Jadi nggak apa-apa tetap perawatan, tapi bukan perawatan yang memang dilarang untuk ibu hamil gitu. Bahan-bahan kimia ya yang dihindari. Jadi memang harus menghindari bahan-bahan kimia tertentu atau alat-alat tertentu gitu. Jadi ada nggak bahan kimia yang bisa digunakan untuk ibu kalau hamil? untuk ibu hamil sebenarnya banyak sekali yang boleh gitu, tapi yang nggak boleh ada beberapa gitu. Jadi mendingan kita bahas dulu yang nggak boleh nih, karena mudah dihafal sih sebenarnya. Ada bahan-bahan tertentu yang nggak boleh, yang ada penelitiannya sih bahwa bisa membahayakan janin, bisa berarti banyakan yang boleh dong ya dibanding banyakan yang boleh Aku dibandingkan dengan yang nggak boleh. terbatas sekali untuk ibu hamil. Enggak sih sebenarnya, banyak sekali yang boleh, malah yang nggak boleh tuh bisa dihitung pakai jari gitu. Jadi udah tahu apa aja nggak boleh, berarti artinya yang lain aman gitu. Apalagi kalau ternyata di dalam produknya sudah tertulis tuh aman untuk ibu hamil dan menyusui misalnya, ya udah itu nggak apa-apa, berarti sudah aman gitu. Nah, aku bahas nih yang paling sering banget kita bahas kalau misalnya retinoid ya. Ibu hamil tuh nggak boleh banget, itu benar-benar dilarang, garis merah, tanda seru keras gitu kan, itu benar-benar nggak boleh tuh retinol. Jadi vitamin A dan turunannya seperti retinol, retinoid, retinoin yang kayak gitu-gitu itu nggak boleh buat ibu hamil. Biasanya gitu. terkandung di apa tuh retinol? Biasanya krim malam. Jadi biasa kandungan krim malam kita itu biasanya tuh ada whiteningnya, kemudian ada tretinoinnya, kemudian ada kortikosteroidnya. Nah itu 3 bahan itu ya, 3 bahan misalnya hidroquinon, terus tretinoin sama kortikosteroid itu dilarang untuk ibu hamil. Jadi yang boleh
krim malam biasanya, tapi masih bisa gunakan krim malam kan? Ibu hamil? Boleh menggunakan krim malam, Jadi tapi yang dengan kandungan tertentu. Contohnya misalnya nih, kayak arbutin gitu atau azelaic acid gitu. Jadi yang ringan-ringan aja sebagai pelembab misalnya, atau sebagai moisturizer kayak gitu, atau sebagai misalnya untuk bikin nggak terlalu berminyak, mengontrol kadar minyak gitu, atau supaya meredakan jerawat yang meradang misalnya kayak gitu. Jadi tidak boleh bahan-bahan yang zat aktifnya tuh terlalu keras. Contohnya tadi hidroquinone, tretinoin, sama kortikosteroid yang dosisnya tinggi gitu. Jadi memang sudah ada penelitian bahwa kalau kayak tretinoin atau retinoid ya, itu turunan vitamin A, sudah diteliti bahwa itu bisa mengakibatkan cacat janin, bahkan bisa menyebabkan kematian janin. Gawat ya. Gitu, karena walaupun pemakaiannya hanya di kulit. Iya, nah di situ ada penelitiannya bahwa bisa menyerap, bisa masuk ke aliran darah, bisa melalui plasenta, bisa mengakibatkan kenapa-kenapa di janinnya gitu. Nah, sedangkan hidroquinone itu memang setelah diteliti, memang nggak ada kalau yang hidroquinone ya, itu memang nggak ada penelitiannya pada ibu hamil, tapi sudah terbukti bahwa penyerapan ke kulitnya tuh tinggi sekali gitu. Jadi penyerapannya cepat dan dikhawatirkan bisa masuk ke plasenta dan membahayakan janin gitu kalau hidroquinone, karena kan memang itu lumayan cukup keras ya. Kalau hidroquinone itu memang dia kan gold standar untuk pengobatan flek kan gitu. Tapi apa hidroquinone itu masih boleh ya dipakai? Hidroquinone masih boleh dipakai selama dosisnya sesuai, kemudian harus diresepkan dengan dokter dan pemakaiannya pun harus dengan pengawasan dokter gitu. Jadi nggak boleh dijual umum berarti? Nggak boleh, jadi itu harus dengan resep dokter sesuai dengan kebutuhan. Misalnya pasien ini butuh hidroquinone dengan dosis 2% misalnya, kemudian diracik dengan campuran krim yang lain, kandungan krim yang lain, zat aktif yang lain gitu. Terus pokoknya intinya adalah selama diresepkan oleh dokter, kemudian dalam pengawasan dosisnya sesuai dengan kasusnya, itu masih oke gitu. Jadi bukan sembarangan dijual bebas. Gitu, tapi itu untuk ibu-ibu atau orang-orang yang tidak hamil. Tapi kalau ibu hamil, sedang hamil itu tidak boleh sama sekali. Lebih baik dihindari ya, oke? Gitu. Jadi tadi perawatannya berupa facial kalau ibu hamil, terus krim-krim masih ada yang boleh. Krim boleh, pelembab tuh harus, sunblock juga boleh. Nah, tapi ada sunblock tertentu yang jadi pilih sunblocknya tuh yang aman. Artinya biasanya di dalam kandungan di dalamnya tuh pilihnya jangan yang chemical sunblock. Jadi lebih yang kayak physical sunblock aja gitu. Jadi yang menyerap, kemudian yang melembabkan kayak gitu, yang ringan aja. Yang penting tetap melindungi kulit dari paparan sinar matahari tapi tidak merugikan. Tapi sebenarnya ada beberapa penelitian yang mengatakan bahwa ya kalau hanya sebatas sunblock dan dioleskan di kulit saja, sebenarnya tuh nggak apa-apa gitu untuk ibu hamil. Tapi ya kita harus lebih mengantisipasi lah, jangan sampai terjadi apa-apa sama janinnya. Jadi lebih baik dihindari aja gitu. Jadi ada lagi nggak perawatan di luar itu? Kalau suntik-suntik gimana? Suntik-suntik jelas nggak boleh lah. Jadi kayak misalnya suntik-suntik gitu, boleh jadi gini, kalau kayak botox, tanam benang, filler gitu, sebenarnya itu kan tidak masuk ke pembuluh darah ya. Dia hanya misalnya kalau botox tuh kan di otot. Misalnya nih kita mau suntik botox di dahi, ada dahi, dan itu tuh disuntikinnya tuh benar-benar di ototnya saja, ya kan gitu. Dan sebenarnya tidak ada penelitiannya juga sih bahwa amit-amit si botox ini bisa membahayakan janin dan lain-lain. Cuman pada saat pengerjaan itu kan ada rasa sakit ya. Begitu disuntikan, walaupun sudah pakai anestesi oles untuk mengurangi rasa sakit, tetap aja pada saat penyuntikan adalah rasa sedikit sakit gitu. Dikhawatirkan pada saat penyuntikan pasiennya kaget atau takut, jadi akhirnya menyebabkan kontraksi di perutnya, amit-amit nanti kenapa-kenapa oleh kehamilannya gitu kan. Jadi memang yang sebaiknya dihindari dulu ya. Dihindari. Terus kayak filler, sebenarnya kan kayak filler ya, misalnya mau filler smiley line ya hanya di sini saja gitu, nggak akan kemana-mana, nggak akan mempengaruhi janin. Tapi ya balik lagi pada saat penyuntikannya pasti ada rasa sakit sedikit gitu, jadi dikhawatirkan menimbulkan kontraksi gitu. Sama itu ya biasanya kan
kalau sakit tensinya naik. Nah, jadi iya hipertensi juga. gitu. Jadi memang kalau ibu hamil fokus aja deh ke kehamilannya, nggak usah dulu melakukan Perawatan perawatan-perawatan ringan ya yang mungkin. perawatan ringan tetap perlu ya, kayak misalnya tetap menjaga kelembapan kulit, tetap menjaga kebersihan kulit. Karena kan biasanya kalau ibu hamil karena pengaruh hormon tuh kulitnya lebih kusam, lebih banyak item-itemnya. Kadang-kadang bisa sampai kayak lehernya hitam, terus bagian lipatan-lipatan hitam. Nah, itu tuh mau nggak mau kita harus lebih ekstra ya untuk merawat. Jangan sampai karena udahlah ini mah karena pengaruh hormon misalnya, biarin aja nanti juga putih lagi, nggak kayak gitu, Malah nambah parah malah nanti ya. nambah parah. Jadi lebih baik tetap dirawat supaya kehitamannya tuh nggak bertambah hitam lagi gitu. Jadi nanti kalau setelah melahirkan tinggal dikit-dikit lah bersihinnya gitu. Tinggal lebih misalnya di gampang. chemical peeling atau menggunakan produk-produk tertentu gitu. Jadi lebih mudah untuk pemulihannya daripada apa tuh namanya udah terlanjur gelap banget, parah banget, kulitnya udah rusak banget sehingga akan lebih sulit Makin untuk sulit ya. mengatasinya. Malah nggak bisa Gitu. nanti. Iya, jadi malah kalau udah terlanjur rusaknya terlalu parah ya susah juga gitu kan. Kalau misalnya stretch mark gitu, itu bisa ini nggak supaya nggak terlalu banyak stretch marknya gitu, dicegah? Tentu saja bisa. Jadi memang kalau stretch mark itu kan terjadi karena peregangan kulit yang terlalu heboh ya, terlalu besar. Misalnya pada ibu hamil tuh kan semakin membesar, akhirnya kulitnya kan meregang, akhirnya pecah, kerusakan jaringan. Nah, itu sebenarnya bisa dihindari dengan apa? Dengan mengoleskan lotion-lotion tertentu yang moisturizer-nya sangat tinggi, kelembabannya sangat tinggi, sehingga walaupun dia meregang, dia nggak akan pecah, nggak akan rusak. Gitu. Contohnya boleh pakai oil apa? Oh, kalau ininya coconut oil bisa. Coconut oil bisa. Terus kayak apa sih itu yang dari Mustika Ratu, ini bukan sponsor ya, tapi ada minyak zaitun kayak gitu. Ya. Terus bio oil kayak gitu-gitu boleh. Olesinnya jangan tanggung-tanggung, disiramin aja sampai basah, banjir-banjir nggak apa-apa sesering mungkin, apalagi kalau lagi di rumah, olesin aja supaya kelembapan kulitnya tuh tetap terjaga gitu. Lebih elastis kulitnya. Jadi walaupun meregang, dia tetap elastis, jadi bisa kembali lagi semula, dia nggak rusak, nggak pecah gitu ya. Kemudian ada bahan-bahan lain lagi yang nggak boleh nih untuk ibu hamil, seperti kayak AHA dan BHA gitu. Kalau AHA sebenarnya kalau dosisnya kecil itu boleh aja gitu, tapi aku sih nggak terlalu nyaranin ya. Salicylic acid gitu, kalau dosisnya udah tinggi di atas 2% itu tidak disarankan. Tapi kalau masih 2% ke bawah itu boleh, misalnya ditotol-totolin di area berjerawat supaya dia nggak tambah radang, nggak tambah parah. Biasanya nih kalau misalnya ada berjerawat nih di sini 1-2 yang gede-gede gitu, dialesin salicylic acid yang dosisnya kecil, misalnya 2% ke bawah ya, bisa 1% atau 2% masih oke sebenarnya, total-totalin aja dengan harapan kempes gitu. Nanti biasanya lebih kering, lebih kempes gitu. Jadi nggak tambah parah, nggak gede, nggak meradang, nggak bonyok gitu, nggak pecah gitu. Jadi lebih kempes, lebih bisa dikontrol lah gitu. Soalnya kalau nggak dirawat, nggak nggak diolesin obat-obatan apapun yang untuk meredakan, itu bisa parah, bisa malah makin banyak tumbuh di mana-mana, bahkan bisa semuka. Apalagi kalau jerawatnya dari hormon, itu benar-benar kita tuh agak sulit ya untuk mengontrolnya. Jadi mau nggak mau harus rajin tuh dirawat, harus setidaknya jangan bertambah parah lagi gitu. Terus biasanya ibu hamil tuh ada yang malas untuk cuci muka. Please banget untuk ibu hamil tetap merawat, jangan sampai cuci muka aja males. Kan bangun tidur nggak usah mandi ya nggak apa-apa sih, sebaiknya mandi sih. Tapi kalau males mandi ya setidaknya cuci muka aja dulu deh, supaya kadar minyaknya terkontrol, mukanya juga tetap bersih, pori-porinya nggak ketutup kayak gitu-gitu. Intinya adalah walaupun ibu hamil berjerawat atau misal muncul flek, tetap bisa diatasi. Jadi tetap harus melakukan perawatan untuk diri sendiri, karena kalau misalnya nggak dirawat pada saat kehamilan, nanti takutnya akan menimbulkan efek yang lebih merugikan lagi buat kamunya nanti setelahnya gitu. Karena kalau udah lebih parah tuh lebih susah lagi untuk mengatasinya gitu. Nanti aku tulisin ya di sini nih, ini adalah bahan-bahan yang sebaiknya tidak digunakan pada saat kehamilan supaya ibu hamil dan janinnya tetap sehat gitu. Oke, semoga bermanfaat hari ini. Thank you banget udah nonton di vlog aku hari ini. See you next time. Bye.